sebuah kejahatan lingkungan sedang terjadi di Lendek Bare, Desa Bunmas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Ada oknum yang mengundang orang Cina untuk mengeruk kandungan emas yang ada di bumi pertiwi yang harusnya untuk masyarakat setempat yang punya bumi, tanah, dan air yang boleh memanfaatkannya. Namun karena keserakahan dan untuk memenuhi syahwat duniawi, maka mereka justru mengundang orang Cina, orang asing untuk mengeruk emas yang tersimpan di perut bumi Sekotong. Bukan itu saja, kejahatan lingkungan ini telah menimbulkan pencemaran lingkungan karena limbah B3, limbah beracun dan berbahaya yang terdiri dari merkuri, sianida, dan bahan beracun yang produk itu berasal dari Cina, Jinsan. Itu kemasannya dibiarkan berserak tersebar di mana-mana tanpa ada sedikit pun pengamanan. Padahal di dalam SOP penanganan limbah beracun berbahaya itu harusnya benar-benar disimpan di tempat yang tidak terakses oleh manusia, tidak terakses oleh binatang ternak, tidak terakses oleh siapapun, di dalam suatu kontainer yang tertutup rapat sehingga menghindari penyebaran oleh angin, oleh air, maupun tersebar oleh pekerjaan manusia. Namun inilah fakta yang terjadi saat ini di Sekotong. Pada hari Jumat yang lalu, tanggal 4 Oktober 2024, tim penyidik gabungan yang terdiri dari penyidik KPK, penyidik Dinas LHK Provinsi NTB, penyidik dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang berkantor di Surabaya, serta disaksikan oleh wartawan nasional maupun wartawan lokal melakukan penyegelan terhadap lokasi tambang ini. Lokasi tambang ilegal ini berada di Dusun Lendek Bare, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Lihatlah, ini adalah limbah beracun dari Jinsan, yaitu bahan yang digunakan untuk memisahkan emas dari bahan pengotornya, yang membuat penyidik KPK ini, Pak Dian Patria, menjadi terkaget-kaget. Kok dibiarkan begitu saja, padahal limbah ini sangat beracun, sangat berbahaya. Demikian juga saya sangat heran, mengapa mereka tega melakukan ini untuk masyarakat Sekotong, sementara di bawah sana itu ada pemukiman masyarakat, ada mereka punya sumur, ada mereka punya sumber air. Apakah mereka tidak berpikir sedikit pun bahwa masyarakat yang ada di hilir itu nantinya akan terkontaminasi dengan limbah beracun berbahaya ini? Ini sungguh pelanggaran yang sangat serius. Jadi kami sepakat untuk menindaklanjuti bukti ini dan akan membawanya ke dalam langkah selanjutnya. Sore harinya langsung diadakan rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh gubernur, dihadiri oleh Danrem, kemudian dihadiri oleh Polda, bupati, wali kota yang ada di NTB untuk menyikapi persoalan-persoalan ini, termasuk yang ada di Kecamatan Lantung, Sepukur, Kabupaten Sumbawa, serta tambang-tambang ilegal yang ada juga di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
antara kegiatan penambangan ilegal peti yang ada di Sekotong memiliki keterkaitan dengan apa yang ada di Lantung. Oleh karena itu kita sepakat untuk menindaklanjuti, dan sebagai langkah pertama adalah mencegah penyebaran limbah beracun ini lebih luas ke masyarakat dengan melarang untuk melakukan penambangan di tempat ini. Di lokasi tambang Bentek Bare, di mana dikeluarkan asing asal Cina melakukan aktivitas penambangan ilegal atas permintaan dari oknum-oknum tertentu. Ini dipasang persis di depan bak perendaman yang ada di berhadapan nanti dengan lokasi penimbunan atau stockpile dari aktivitas penambangan ilegal itu. Nah, ini adalah di depannya ini lokasi camp pekerja tambang ilegal asal Cina yang dibakar oleh orang tidak dikenal. Nah, saat ini aktivitas penambangan memang tidak berjalan, tetapi pada hari Jumat tanggal 4 April 2024 tim ini tetap melakukan pemasangan tanda larangan di depan timbunan stockpile yang ada di Bentek Bare ini.